Selamat sore semuanya, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua baik-baik saja. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Oktober, tandanya 2 bulan lagi kita akan memasuki tahun 2021. Apapun yang kita hadapi, saya percaya, saya juga khawatir tentang corona, tapi kalau Tuhan sudah pimpin kita sampai bulan ke-10 di tahun ini, saya percaya Tuhan juga akan pimpin kita di tahun 2021. Mari kita sama-sama bersyukur pada Tuhan. Kita awali komunitas Komisi Wanita ini dengan satu pujian, Tuhan yang menuntun hidupku. Seperti lagu yang kami nyanyikan, kami telah melihat Engkau telah memimpin kami melewati banyak bulan di dalam tahun ini Tuhan. Dan di dalam segalanya kami bersyukur, bukan hanya kesehatan dan berkat, Kau juga selalu senantiasa bersama dengan kami. Kami tahu Tuhan, sebagai wanita biasa Tuhan, kami punya kekhawatiran, kami punya ketakutan. Tapi kami percaya Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan di dalam hidup kami, Tuhan yang akan memimpin kami melaluinya. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Dan kami percaya pada hari ini, Kau juga yang akan pimpin kami untuk mengikuti segenap kebaktian ini dengan pemahaman tentang firman
Sebentar lagi kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan pimpin kami. Amin. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman dengan satu iman bahwa kita memerlukan Tuhan setiap saat, setiap jam, setiap detik. Kita naikkan pujian ini ya Tuhan setiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di aku perlukan, ku datang bersama, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di aku perlukan, ku datang bersama, berkatilah. Ku datang bersama, berkatilah. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Salam ibu-ibu sekalian, senang kita boleh kembali bertemu dalam bersekutu dan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang tema bertumbuh dalam penderitaan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan bersyukur kepadamu karena kami tahu bahwa Engkau Allah kami yang memimpin hidup kami, menyertai dan memelihara hidup kami ini. Sampai saat ini dengan keberadaan kami tahu itu karena tangan-Mu yang menuntun kami. Kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama berkumpul. Kami bersyukur ketika kami boleh bersama-sama beribadah dan belajar firman-Mu, walaupun dengan tempat terpisah. Tuhan, berkati kami, pimpin kami, sehingga kami ketika membaca, ketika kami merenungkan, kami boleh mengerti. Kami berdoa memohon dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu sekalian, hari ini kita akan membaca bagian firman Tuhan. Mari kita membuka Roma pasal 8. Saya akan mengajak kita membaca ayat yang ke-28 dan 29. Roma pasal yang ke-8 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Siapa yang mau menderita?
Mungkin kalau saya katakan, saya tanyakan pertanyaan ini, tidak ada yang mengatakan mau menderita. Tetapi kalau pertanyaannya saya rubah, siapa yang siap menderita? Mungkin ada yang mengatakan siap menderita. Jangan mengatakan tidak siap. Apalagi yang sudah menikah. Orang yang sudah menikah, saya katakan pasti siap menderita. Apa buktinya? Mari kita perhatikan. Coba pikirkan begini. Kalau kita yang sudah menikah, pernahkah kita mengucapkan janji nikah? Coba ingat dan lihat kembali apa isi janji nikah kita. Bukankah di sana dikatakan saya akan mengambil engkau sebagai suami atau istriku yang sah dan satu-satunya. Lalu dikatakan mulai saat ini dan seterusnya kita akan bersama-sama dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, dalam keadaan sehat maupun sakit. Saya akan mengasihi engkau, senantiasa bersama dengan engkau dalam menjalani hidup. Bukankah ketika itu diucapkan, itu menandakan orang yang mengucapkannya itu siap untuk menderita, bukan? Karena itu bagi kita yang menikah jangan sampai lupa. Ya ibu-ibu ya, jangan lupa ya. Selain itu juga, itu bukan saja menandakan bahwa siap untuk menderita, tapi juga menyatakan kepada kita realita hidup di dunia ini. Apa realita hidup di dunia ini? Bahwa di dunia ini ada penderitaan. Jadi dengan demikian, sebenarnya siap menderita itu bukan hanya mereka yang menikah saja. Tetapi siap menderita itu seharusnya bagi semua orang. Penderitaan bisa dialami siapapun, tua atau muda, kaya atau miskin. Semua orang itu bisa mengalami penderitaan. Mungkin bagi anak-anak, penderitaan itu apa? Oh, diejek sama teman-temannya. Dibully istilahnya sekarang. Mungkin bagi yang lebih remaja, penderitaannya apa? Waduh, dia harus merasakan tekanan, kungkungan dari orang tua. Mungkin dalam keadaan kita berkeluarga, ada konflik dengan keluarga kita. Di dalam dunia kerja, ada permasalahan, masalah dengan rekan kerja kita, dengan tetangga kita. Lalu ada juga penderitaan karena apa? Karena kecelakaan yang kita alami. Penderitaan, perampokan, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita listkan tentang penderitaan. Kita perlu bertanya, ketika kita menghadapi penderitaan-penderitaan ini, kira-kira apa sih yang muncul pertama kali? Tentu dengan menghadapi kenyataan ini, maka pertanyaan yang muncul adalah mengapa saya menderita? Mengapa kok bisa ada penderitaan? Dan pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang terjadi sepanjang zaman. Apa sih yang menjadi penyebab sehingga kita menderita? Alkitab dengan jelas mengatakan biang keroknya adalah dosa. Penyebab dasar dari penderitaan itu ada karena dosa yang disebabkan oleh manusia. Dosa itulah yang mengakibatkan rusaknya relasi baik manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk yang lain, maupun manusia dengan alam ini. Mari kita mencoba mengingat di dalam Kejadian 3 ayat 11 sampai 19. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka jelas sekali dikatakan. Firman Tuhan menggambarkan bahwa manusia, relasi manusia dengan manusia itu menjadi rusak. Adam dan Hawa menjadi saling menuduh satu dengan yang lainnya.
tidak lagi hidup dalam keharmonisan. Demikian juga ketika Tuhan mengatakan kepada ular tersebut menghukum dia. Lalu terjadilah perseteruan antara manusia dengan ular tersebut. Permusuhan antara keturunan ular dengan keturunan perempuan itu. Demikian juga kalau kita membaca ketika Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-16, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat. Itu kesakitan yang dialami oleh manusia. Dan dengan alam ini, bukankah di dalam ayat yang ke-17 Tuhan mengatakan bahwa engkau akan bersusah payah mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 18 mengatakan semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Hal itu memang merupakan hukuman dari Allah, tetapi itu disebabkan oleh dosa. Jadi dengan demikian, dengan jatuhnya manusia dalam dosa, manusia mengalami yang disebut dengan penderitaan. Lalu kalau itu terjadi, sebagai manusia harus diakui, kita jarang sekali menerima. Seringkali adalah kita mencari, ayo mari kita cari siapa yang menjadi penyebabnya, siapa yang menjadi kambing hitamnya. Umumnya kalau kita melihat penyebab dari penderitaan yang kelihatan ini adalah, yang pertama tentu saja kita katakan orang lain. Mengapa? Karena seringkali apa yang kita alami, kesulitan, kesusahan, itu terjadi karena orang lain sebenarnya. Contohnya kalau kita memikirkan begini, apabila terjadi pertengkaran di antara keluarga, maka kalau dirunut kita akan mengatakan yang bersalah itu, yang menjadi penyebab itu adalah dia. Jadi dengan demikian penderitaan kita itu disebabkan oleh dia. Tapi mungkin saja itu katanya ada aksi, ada reaksi. Belum tentu juga karena dia, mungkin juga kita menjadi penyebabnya. Tetapi ada penderitaan itu karena memang bukan kita penyebabnya, tapi orang lain yang menjadi penyebabnya. Atau contoh lain mungkin bahwa kita itu digosipin, digunjingkan oleh orang-orang lain, oleh tetangga-tetangga kita. Atau mungkin ada orang-orang lain yang sengaja mencari gara-gara dengan kita. Oh, kalau kita katakan mungkin ya kita dirampok atau kita dicuri. Itu penderitaan yang terjadi karena apa? Karena orang lain, penyebabnya orang lain. Lalu yang kedua, kalau kita melihat penyebab daripada penderitaan itu bisa disebabkan oleh lingkungan kita yang membuat kita menjadi menderita. Contohnya yang disebabkan oleh lingkungan kita adalah seperti kalau kita katakan bencana alam, ya, banjir, perubahan iklim, kebakaran, itu membuat kita menderita, bukan? Tapi penderitaan itu bukan karena diri kita, bukan karena orang lain, tetapi itu karena memang alam ini yang rusak, karena penyebabnya memang di luar daripada sebab-sebab tersebut. Tetapi jangan lupa juga, ketika kita menderita, itu ada kemungkinan penderitaan itu juga disebabkan oleh diri kita sendiri. Contohnya, kalau misalnya kita sakit, ya bisa saja kita terluka karena orang lain. Tapi mungkin saja kita terluka itu karena keteledoran kita, ketidakhati-hatian kita. Atau mungkin kita tidak menjaga kesehatan kita, tidak menjaga makanan. Dan itu membuat kita mengalami penderitaan. Ya, mungkin juga ibu-ibu akan mengatakan, lah mungkin kalau segala sesuatu kan di luar, tetapi hati-hati. Ada kemungkinan juga kita sendiri
yang menjadi penyebab penderitaan kita. Tapi walaupun demikian, di dalam kehidupan kita ada penderitaan, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita anak-anaknya. Walaupun dunia ini rusak, walaupun relasi kita rusak, Tuhan tetap memberikan anugerahnya kepada kita. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Roma 8 ayat 28 sampai 29 jelas sekali mengatakan kepada kita. Di sana dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi dengan demikian dikatakan segala sesuatu yang terjadi itu ada intervensi Allah di dalamnya. Sepanjang hidup kita ada Allah di dalamnya. Tidak ada kecuali, termasuk juga penderitaan kita. Bukan hanya dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, tapi dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi rencana Allah menginginkan, walaupun di dalam penderitaan, di dalam kesulitan yang kita alami itu, Allah memberikan hal yang baik. Allah mendatangkan kebaikan kepada kita. Kebaikan apa sih yang Tuhan inginkan? Kebaikan apa yang Tuhan berikan saat kita dalam penderitaan? Yang pertama kalau kita membaca adalah kita menyadari bahwa segala sesuatu itu mendatangkan kebaikan. Dan mendatangkan kebaikan itu, kita harus hidup sesuai dengan rencana Allah. Jadi dengan demikian ketika kita mengalami penderitaan, maka mari kita melihat apa yang menjadi rencana Allah sebenarnya di dalam hidup kita. Ibu-ibu, kalau kita sedang susah, kita sedang menderita, umumnya yang muncul pertama-tama adalah mengomel terlebih dahulu, bukan? Yang muncul terlebih dahulu adalah kita mencari siapa sih yang menjadi penyebabnya, kita menyalah-nyalahkan orang lain, bukan? Bukankah itu yang terjadi? Tetapi mari, apakah pernah kita duduk sebentar merenung? Apa sih yang menjadi penyebabnya? Lalu apa sih yang menjadi rencana Tuhan bagi kita? Kebaikan apa sih yang akan kita dapatkan? Yang menarik adalah dikatakan rencana Allah. Jadi dengan demikian kita harus ketika menghadapi penderitaan, kita harus mencari rencana Allah itu apa. Ayat yang ke-9 dengan jelas mengatakan sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Itu hal yang kedua. Hidup dalam rencana Allah, dengan kata lain, maka kita hidup berubah menjadi serupa dengan Tuhan. Jadi dengan demikian, ketika kita menghadapi penderitaan, kesulitan dan kesusahan, mari kita bukan mencari kambing hitam dulu, bukan. Tetapi mari kita mencari apa yang menjadi rencana Allah. Kita boleh saja mencari penyebabnya. Siapa sih yang menjadi penyebab? Lalu mengapa itu bisa demikian? Sehingga kita tahu kesalahannya. Dan itu membuat kita berubah, kita bertumbuh. Di dalam kehidupan kita, ketika kita menderita, mari kita melihat apa yang menjadi permasalahan. Sehingga kita bertindak sesuai dengan porsinya. Jangan sedikit-sedikit kita menyalahkan orang lain.
Tetapi mari kita lihat, kalau memang itu masalahnya di saya, maka yang harus saya lakukan adalah saya berubah. Saya sendiri harus berubah diri saya. Tujuannya seperti apa? Seperti Kristus. Karena itu, ibu-ibu, mari kita boleh belajar. Kita harus tahu. Misalnya kalau terjadi pencurian, kan selalu dikatakan jangan pakai perhiasan yang mahal-mahal. Jangan menyolok. Bukankah demikian? Lalu kalau misalnya ya, kadang-kadang ya tahu ibu-ibu, kalau dia senang mengomel, tidak ada orang yang suka. Lalu kalau terjadi begitu, mari kita melihat apakah itu karena saya sering ngomel, tidak. Kalau misalnya di dalam kehidupan mungkin ada masalah dengan anak kita, mari kita telusuri, apakah memang hal itu semata-mata itu karena salah anak, atau mungkin juga salah saya sendiri. Ketika anak tidak menghormati kita, kita susah, menderita. Tapi coba ingat kembali, bagaimana dengan pengajaran kita? Bagaimana kita memperlakukan orang tua kita? Kita memperlakukan orang lain. Tentu itu yang Tuhan inginkan. Seorang ahli mengatakan bahwa Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita untuk satu dari dua tujuannya. Yang pertama adalah untuk membawa kita ke dalam hubungan di dalam Dia. Jadi membawa kita untuk mengenal Tuhan, melihat Allah, percaya kepadanya. Atau jika kita sudah mengenal Tuhan, yang kedua adalah Dia mau kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi karena itu, mari kita melihat ketika ada penderitaan, dekatkan diri kepada Tuhan. Bertanyalah apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan, yaitu mengubah kita menjadi seperti anaknya. Jadi dengan demikian penderitaan itu ada manfaat bagi kita, bukan? Kalau begitu, mari kita cari penderitaan. Mari kita cari masalah. Kita cari kesulitan di dalam hidup ini. Tunggu dulu ibu-ibu, bukan itu yang dimaksudkannya. Orang percaya tidak diajarkan demikian. Penderitaan itu sendiri bukan suatu kebaikan. Penderitaan itu jangan dianggap bahwa kita lebih suci, sehingga kita mau menyiksa diri. Bukan itu. Sedapat mungkin kita menghindari penderitaan. Bukankah itu yang teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, bukan? Tuhan Yesus juga bergumul, memohon apabila mungkin, lalukan cawan ini, penderitaan ini. Tetapi kalau itu merupakan tuntutan kepatuhan kepada Allah, maka Dia menerimanya. Demikian juga dengan kita. Kita bukan mau konyol mencari penderitaan. Tidak, kita mau hidup sebaik mungkin. Namun seperti dikatakan, kita harus siap juga menderita. Karena kenyataan menderita itu ada di sekeliling kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan, penderitaan itu menolong kita untuk bertumbuh. Ketika kita menghadapi penderitaan, mari kita bersyukur karena Tuhan mengizinkan penderitaan itu di dalam kehidupan kita. Kita tahu Allah akan menolong kita karena Allah mempunyai rencana yang indah. Ibu-ibu, mari kita selalu berjuang apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Terus carilah apa yang menjadi rencana Allah dan berubahlah menjadi seperti Kristus. Lihatlah hidup kita, penderitaan yang kita alami adalah bagian dari proses pelatihan kita. Mari kita maju terus bersama dengan Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari kami ini manusia lemah. Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, kehidupan yang rusak karena dosa, membawa penderitaan kepada kami. Namun Tuhan, kami bersyukur bahwa melalui penderitaan itu juga kami bisa bertumbuh. Engkau mempunyai rencana yang indah, dan Engkau menggunakan penderitaan tersebut membuat kami menjadi semakin seperti Kristus. Tuhan, tolong setiap kami, Tuhan, sehingga kami mempunyai konsep yang benar tentang hal ini. Kami berdoa bagi setiap ibu-ibu yang ada. Kami berdoa bagi setiap yang melihat, yang mengikuti persekutuan, yang beribadah. Biarlah Engkau juga memberkati mereka. Kuatkan mereka. Beri mereka iman yang terus berharap bersandar kepada Tuhan. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Beri kekuatan, kemampuan untuk melalui apa yang mereka hadapi. Bahkan mereka boleh terus belajar dengan kejadian-kejadian yang ada. Bapa, Engkau baik, Engkau memelihara setiap anak-anak-Mu. Demikian juga dengan setiap kami yang mengikuti persekutuan ini. Kami berdoa, mohon pimpinan-Mu dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman yang diberikan. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, saya ada sedikit pengumuman untuk komisi wanita selanjutnya, yaitu pada tanggal 6 November akan diberi tema Deborah, wanita yang bertindak benar, dengan berbicara Ibu Sija Ruslanto dan liturgos Ibu Guatwa. Mari sekarang sama-sama kita menutup kebaktian kita. Kita mau menyanyikan Bapa Terima Kasih.